Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Haris. Saya salah seorang tim dari Armadillo Accounting, yaitu software yang bergerak di bidang koperasi dan UKM. Dan saat ini kami sedang fokus untuk mengembangkan sistem di bidang koperasi simpan pinjam syariah. Kami akan mencoba berbagi apa sebenarnya yang dimaksud dengan koperasi syariah dan apakah bedanya dengan koperasi konvensional. Mengapa koperasi syariah itu bisa disebut syariah sebagai lembaga non-riba seperti itu. Baiklah, pertama kali yang akan kita sampaikan yaitu ide dasarnya. Jadi ide dasar tentang koperasi syariah itu adalah bagaimana caranya kita bisa menangkal sistem ribawi yang ada pada lembaga keuangan konvensional kita dalam perspektif Islam. Jadi kan kita sudah tahu nih bahwa riba itu dilarang oleh agama. Jadi bagaimana kita bisa mempraktekkan muamalah atau transaksi yang itu bebas dari riba. Nah, fungsi dari koperasi syariah itu sendiri sebenarnya sama saja dengan koperasi pada umumnya, yaitu koperasi tersebut akan menghimpun dana dari masyarakat, dalam hal ini adalah anggota, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Nah, dalam menghimpun dana, misalnya koperasi akan menerapkan akad yang syar'i. Jadi misalnya dalam bentuk tabungan, maka tabungan tersebut ada akadnya sendiri. Misalnya kita pembukuannya dengan secara akad wadiah ataupun dengan akad mudharabah. Kemudian misalnya untuk penyaluran dana, bagaimana agar penyaluran dana tersebut tidak ada riba di dalamnya, maka bisa menggunakan akad misalnya seperti mudharabah atau murabahah ataupun ijarah. Nah, apa sebenarnya akad-akad tersebut? Apa sih bedanya gitu? Jadi bukan berarti ketika koperasi tersebut syariah, maka tidak akan ada pendapatan karena tidak ada bunga di dalamnya. Oke, nanti akan kita bahas mengenai hal tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip dalam koperasi syariah. Prinsip dalam koperasi syariah yang pertama yaitu selain bebas dari bunga atau riba, satu. Yang kedua yaitu bebas dari kegiatan yang spekulatif. Jadi harus jelas ya di depannya. Kemudian bebas dari hal-hal yang meragukan atau gharar. Jadi kemudian keempat yaitu berprinsip keadilan, dan kelima adalah membiayai kegiatan usaha yang halal. Itu adalah 5 prinsip dalam koperasi syariah. Dan yang terpenting itu adalah yang nomor 5 ini, hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Ya. Jadi perbedaan yang paling mendasar antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional adalah koperasi syariah sangat mementingkan tujuan dari pembiayaan. Jadi kalau misalkan koperasi konvensional, ketika ada anggota mengajukan pinjaman, maka peruntukan itu mungkin koperasi tidak terlalu peduli, atau misalkan mendata, tapi itu tidak berpengaruh terhadap transaksinya. Tapi berbeda dengan koperasi syariah, peruntukan dari pembiayaan itu akan sangat menentukan akad apa yang akan kita gunakan. Jadi misalnya untuk pembelian barang, maka akad murabahah misalnya yang sesuai. Tapi tidak selalu akad murabahah, bisa aja nanti akad ijarah. Nah, kita melihat sikonnya. Jadi bagaimana cara kita menganalisa kebutuhan dari anggota itu sendiri. Kemudian lagi misalnya kebutuhan yang lain. Kalau misalnya tidak untuk pengadaan barang bagaimana? Misalnya untuk talangan biaya kesehatan ataupun bayar biaya pendidikan misalnya. Nah, itu bagaimana akad yang cocok? Nanti akan kita bahas. Nah, mengenai akad-akad dalam koperasi syariah, sebenarnya kita bisa mengacu pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita bisa mengakses di webnya secara langsung, yaitu di dsnmui.or.id. Di sana akan dijelaskan fatwa-fatwa yang ada. Misalnya kalau untuk pembiayaan akad mudharabah itu ada fatwa nomor 7 tahun 2000. Kemudian akad musyarakah nomor 8 tahun 2000. Kemudian sampai dengan misalnya akad turunan yang lain, misalnya ijarah multijasa, kemudian musyarakah mutanakisah atau MMQ.
itu ada fatwanya. Jadi sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang tahun 2020, lebih dari 110 fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN MUI untuk kita jadikan pedoman dalam transaksi kita. Memang kita pasti akan dihadapkan beberapa pendapat ya. Jadi dalam koperasi syariah ataupun dalam fatwa-fatwa ulama, tentunya kita akan menemui perbedaan. Tapi bagi kita masyarakat Indonesia tentunya yang sudah memiliki Majelis Ulama Indonesia, alangkah baiknya kalau kita berpedoman terhadap fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena insya Allah para ulama yang ada juga mengeluarkan fatwa tersebut juga tidak asal, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Tentang koperasi syariah, apa saja akad-akad yang bisa digunakan untuk menangkal transaksi yang ribawi itu? Misalnya, yang pertama yaitu misalnya ada anggota ingin membeli suatu kendaraan atau barang yang lain lah bisa, tapi uangnya tidak cukup. Maka pembiayaan pembeliannya yaitu ada dua pilihan. Yang pertama yaitu akad murabahah, yang kedua yaitu misalnya dengan akad ijarah, tapi dengan akad turunannya yaitu ijarah aset atau biasa disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu akad ijarah tapi yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Kapan kita menggunakan akad murabahah dan kapan kita menggunakan akad IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik? Pada akad murabahah atau jual beli, maka ketika terjadi transaksi atau akad di depan, maka kepemilikan barang itu sudah berpindah antara penjual dengan pembeli. Jadi misalnya ada anggota, ada koperasi, kemudian koperasi membantu dalam pembiayaan pengadaan suatu barang, maka pada saat realisasi, saat tanda tangan kontrak di awal, kepemilikan itu sudah berpindah. Karena di sana sudah terjadi transaksi bai' atau jual beli yang disebut dengan murabahah. Murabahah yaitu disebutkan harga belinya berapa, harga jualnya berapa, marginnya berapa, disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian tentang pembayarannya diangsur itu diperbolehkan saja. Nah, itu akad murabahah. Lalu apa bedanya dengan akad IMBT? IMBT ketika terjadi akad ijarah, maka status anggota koperasi tersebut tidak memiliki barang, tapi dia hanya menyewa. Jadi akad ijarah itu perbedaannya adalah setelah transaksi realisasi. Kalau murabahah itu berpindah kepemilikan, kalau ijarah kepemilikannya tetap di koperasi. Tapi ketika sudah selesai masa angsuran, maka muntahiyah bitamlik diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Nah, itulah bedanya akad murabahah dengan akad ijarah. Kalau akad murabahah, koperasi bisa mendapatkan keuntungan dari margin. Jadi ada harga beli, ada harga jual, ada margin yang disepakati. Sedangkan pada akad IMBT, maka koperasi bisa mendapatkan keuntungan dari ujroh. Karena kan anggota tersebut menyewa ya. Jadi pembayaran bulanannya itu dianggap sebagai sewa. Kemudian di akhir masa sewa, maka dilakukan perpindahan kepemilikan. Ada yang dengan cara jual beli maupun dengan cara hibah. Nah, itu adalah transaksi murabahah dan transaksi IMBT. Kedua yaitu misalnya ada usaha atau ada warung atau toko yang memiliki usaha di bidang jual beli sembako misalnya. Maka produknya yaitu bisa dengan kerjasama bagi hasil atau pembiayaan barang modal. Nah, maksudnya apa? Pembiayaan barang modal berarti kita bisa menggunakan akad murabahah. Kemudian bagi hasil kita bisa dengan cara akad mudharabah. Nah, kenapa kok bisa ada dua? Apa bedanya? Nah, misalnya koperasi itu melakukan pembelian barang. Jadi koperasi itu yang menghubungi ke suppliernya, kemudian yang deal harga dengan suppliernya, kemudian deal harga dari koperasi ke supplier tersebut dijual terhadap toko. Oke, saya deal barang A sebanyak sekian karton misalnya dengan harga X.
kemudian saya jual ke anggota dengan harga X plus 1. Dengan 1 itu adalah margin yang disepakati. Oke, dengan pembayaran jatuh tempo dan lain sebagainya. Itu adalah akad murabahah. Lalu bagaimana dengan akad mudharabah? Akad mudharabah berarti koperasi memberikan sekian dana sebagai modal terhadap anggota tersebut yang memiliki toko. Kemudian dengan kesepakatan bahwa jika nanti diperoleh keuntungan, maka keuntungannya itu akan dibagi dua. Pembagian keuntungan ini ada dua jenis, yaitu ada revenue sharing dan ada juga profit sharing. Revenue sharing yaitu dari omset atau dari pendapatan kotor, kemudian kalau profit sharing yaitu dari pendapatan bersih. Nah, itu nanti ada pembahasannya lebih lanjut. Nah, kemudian pembagian keuntungan tersebut akan muncul sebuah perbandingan atau persentase yang disebut dengan nisbah. Jadi koperasi dengan mudharib, yaitu anggota tersebut. Kalau akad mudharabah maka akan ada dua pihak, yaitu koperasi sebagai sahibul mal dan anggota tersebut sebagai mudharib. Nah, misalnya nisbahnya disepakati 50-50 atau 50-50 misalnya. Maka ketika pembiayaan dimodali 10 juta misalnya, dari 10 juta tersebut menghasilkan keuntungan 2 juta, maka keuntungan 2 juta tersebut dibagi dua. 1 juta untuk anggota dan 1 juta untuk koperasi. Selain anggota tersebut juga berkewajiban untuk mengembalikan lagi modal yang sudah dipinjamkan oleh koperasi. Misalnya biaya berobat. Nah, biaya berobat atau biaya pendidikan, bagaimana caranya? Nah, itu kita bisa menggunakan transaksi ijarah jasa. Bagaimana ijarah jasa bisa diterapkan? Nah, jadi yang paling penting itu adalah menerapkan SOP yang tepat. Ijarah atau sewa-menyewa, dalam turunannya di Fatwa MUI itu ada ijarah yang berhubungan dengan aset, ada juga ijarah yang berhubungan dengan jasa. Nah, misalnya koperasi ingin membayarkan anggota yang kesulitan dalam membayarkan biaya pendidikan atau biaya berobat. Sebenarnya yang paling bijak yaitu dengan akad qard. Ya, qard berarti pinjaman tanpa keuntungan bagi koperasi. Tapi bagaimana jika ada unsur bisnis di dalamnya? Maka bisa juga dengan menerapkan akad ijarah. Bagaimana akad ijarah bisa diterapkan? Yaitu koperasi tersebut memberikan jasa, yaitu jasa membayarkan. Misalnya koperasi tersebut membayar jasa pendidikan ke sekolah atau ke kampus. Kemudian koperasi tersebut misalnya membayar jasa pengobatan ke rumah sakit misalnya. Nah, kemudian atas jasa koperasi tersebut membayarkan, maka koperasi tersebut berhak mendapatkan ujroh atau upah. Jadi ujroh atau upahnya adalah atas jasa membayarkannya, bukan dari besarnya pinjaman yang diberikan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa setiap transaksi itu bisa kita kemas atau istilahnya bisa kita siasati agar tidak terjadi transaksi yang riba. Yang penting dari sisi akadnya dan dari sisi SOP. Memang biasanya penerapan di lapangan seringkali yang salah itu SOP-nya. Jadi akadnya ijarah, tapi tetap yang membayarkan itu anggota. Berarti kan harusnya koperasi itu tidak berhak ya terhadap jasa ujroh tersebut. Meskipun ada juga yang, saya sudah telepon, koperasinya dengan telepon dan sebagainya. Nah, itu wallahu alam, itu memang terjadi khilafiyah di sana. Cuman alangkah baiknya kalau kita menerapkan SOP yang benar di sana. Nah, itu salah satu contoh akad-akad yang bisa kita gunakan dalam pembiayaan syariah. Nah, kemudian mungkin dari kita ada yang berpikiran bahwa itu sebenarnya cuman main akal-akalan aja, sebenarnya kan sama aja gitu. Kalau Anda berpikiran seperti itu, maka akan saya ceritakan sebuah hadis Nabi, yaitu tentang cerita Rasulullah SAW pernah diberi kurma oleh sahabatnya. Lalu beliau berkata,
apakah kurma ini dari kurma kita? Kemudian laki-laki itu memberi jawaban, wahai Rasulullah, kami menukar 2 syok kurma dengan 1 syok atau 1 karung kurma seperti ini. Jadi pada waktu itu hasil panen kurma di Madinah sedang tidak bagus. Kemudian Rasulullah diberikan kurma oleh sahabatnya, loh kurma ini kok bagus? Akhirnya menanyakan, apakah kurma ini dari kurma kita, maksudnya hasil panen kita? Terus sahabat tersebut menjawab, oh bukan ya Rasulullah, kami menukar 2 karung kurma kita yang kurang bagus itu dengan 1 karung kurma yang bagus. Kemudian Rasulullah menjawab, inilah yang dinamakan riba. Nah itu kan riba fadl ya. Tapi ketika Rasulullah mengatakan itu riba, beliau tidak serta-merta meninggalkan sahabat tersebut, tapi memberi solusi. Kembalikanlah kurma ini, kemudian juallah kurma milik kita. Lalu uang hasil penjualan kurma tersebut, kamu belikan kurma seperti ini. Nah, dari sini kita lihat, meskipun hasilnya sama-sama 2 karung kurma yang kurang bagus, hasil akhirnya adalah 1 karung kurma yang bagus, tapi transaksinya beda. Yang pertama yaitu langsung tukar-menukar, maka terjadi riba fadl. Sedangkan yang kedua, kita jual dulu. Kemudian hasil uangnya dibelikan kurma yang bagus tersebut. Nah, itu sebagai cerminan bahwa dengan kita menerapkan transaksi yang benar, kita bisa menghindari yang namanya riba. Meskipun sekilas transaksinya seakan-akan sama, tapi sebenarnya itu berbeda karena sudah berbeda akadnya. Baiklah, mungkin sampai di sini sharing-sharing kita kali ini. Kita akan lanjut lagi di lain waktu, mungkin dengan akad yang lebih detail ya, dengan penjelasan yang lebih detail. Baiklah, mungkin sekian sharing dari kami. Kita akan sambung lagi di lain waktu, mungkin dengan penjelasan yang lebih detail lagi per akad mungkin, dan bagaimana cara mentransaksikannya secara akuntansi ataupun cara pembukuannya. Di deskripsi video di bawah ini sudah ada beberapa link deskripsi yang bisa Anda lihat, yaitu bagaimana cara mentransaksikan transaksi pembiayaan di koperasi syariah dengan menggunakan software Armadillo Accounting Syariah. Semoga sedikit sharing dari kami ini bisa bermanfaat. Saya akhiri sharing kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.